Bacaan kita hari ini diambil dari Daniel 5 ayat yang ke-1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tulisan di dinding. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat karena perkataan raja dan para pembesarnya itu. Masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup Tuanku, janganlah pikiran-pikiran Tuanku menggelisahkan Tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan, dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan